There is a man that is certainly blessed, meaning many good deeds are done. It was in this one that the Quran was sent down. This blessed man is here again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang saleh dan solihah, siswa-siswi SIT Cordova Islamic School serta ayah bunda yang insyaallah sedang menyimak video kultum misiin di rumah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari segala macam mara bahaya dan dari pandemi yang sekarang sedang mewabah. Dan alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita sudah memasuki hari ke-9 di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Tahun ini Ramadan yang kita laksanakan ini mungkin berbeda ya dengan Ramadan tahun sebelumnya, karena kita untuk pertama kalinya baru bagi misiin juga menjalankan puasa Ramadan di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 yang sedang sekarang kita rasakan. Tidak bisa ke masjid dengan bebas seperti biasanya ya, karena situasi masih lockdown. Mis berharap kita semua selalu bermunajat kepada Allah di sujud terakhir kita dalam sholat kita. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini dari bumi ini, khususnya dari Indonesia, sehingga kita bisa beribadah dengan normal lagi ya, dengan ke masjid, ke mushola seperti biasanya. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini Miss In akan menyampaikan kultum tentang adab berbuka dan bersahur. Miss yakin walaupun dalam pandemi seperti ini, kegiatan untuk berbuka dan bersahur pasti masih dilakukan di rumah masing-masing ya. Hanya saja, apakah ketika kita berbuka dan bersahur itu sudah mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Nah, berikut ini Miss In akan memaparkan penjelasan beberapa adab yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berbuka dan bersahur. Berikut pemaparannya. Yang pertama adalah adab berbuka. Oke, pertama akan Miss bahas dulu untuk waktu berbuka terlebih dahulu. Waktu berbuka puasa apabila telah terbenam matahari dan kita melihatnya dengan penglihatan kita sendiri atau penglihatan orang yang memang dipercaya. Nah, itu untuk orang-orang zaman dahulu, orang tua kita. Untuk zaman sekarang di era global, di era milenial yang sangat canggih ini, sudah banyak yang bisa kita jadikan patokan untuk berbuka. Pertama adalah jadwal imsakiyah. Jadwal imsakiyah banyak sekali diedarkan oleh unit-unit terkait ketika menjelang Ramadan. Kita bisa melihat jadwal imsakiyahnya, kapan berbuka, kapan imsak. Waktu-waktu sholat juga ada di sana semua ya. Atau kita bisa mendengarkan azan maghrib dari masjid, baik dari masjid, musola maupun dari media-media elektronik. Nah, itu pertanda masuknya waktu untuk berbuka. Nah, ketika kita sudah tahu sudah masuk waktu berbuka, segeralah berbuka. Jangan menunda-nunda lagi. Ya, jangan karena ada pekerjaan atau mungkin sesuatu yang menghalangi, nanti dululah, sebentar deh ada nanggung lagi ini. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Begitu terdengar azan maghrib langsung berbuka. Bersegeralah untuk berbuka. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud, la yazalun nasu bi khairi ma'ajjalul fitrah.
Manusia senantiasa dalam kebajikan selama dia mencepatkan atau menyegerakan untuk berbuka. Dari hadis ini sudah bisa kita pahami bahwa perintah untuk berbuka, untuk menyegerakan berbuka itu harus, ya, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Oke, kemudian ketika kita berbuka, berbukalah secukupnya sebelum sholat maghrib. Berbukalah dengan 3 butir kurma atau segelas air putih sudah cukup untuk membasahi kerongkongan kita, pankreas, hati kita yang sudah kering seharian. Kemudian kurma untuk merangsang pencernaan kita supaya tidak terlalu kaget setelah seharian kosong. Kemudian sholat maghrib seperti biasa, setelahnya baru kita lengkapi makan kita dengan makanan yang lebih sempurna lagi. Poin selanjutnya, makanan yang baik untuk dicerna ketika kita berbuka pun, pastikan makanan yang memang mengandung zat yang manis, yang bisa menyehatkan badan kita, penglihatan kita setelah seharian berpuasa, dan tidak dimasak dengan api bahan makanannya itu. Contohnya adalah kurma dan buah-buahan, ya. Kemudian air adalah pembuka puasa yang sangat baik, ya. Secara ilmiahnya, pencernaan kita, juga pankreas dan hati kita itu tidak sama sekali dimasuki makanan atau minuman seharian penuh selama 12 jam kurang lebih. Makanan-makanan yang manis itu sangat baik untuk pencernaan yang sedang dalam keadaan kosong. Pencernaan kita itu dalam 12 jam itu kosong, sama sekali tidak dimasuki makanan sama sekali. Manfaatnya sangat banyak sekali makanan yang mengandung zat yang manis ini, terutama untuk menguatkan tubuh, juga menyehatkan penglihatan seperti Miss bilang barusan. Sedangkan air sangat berguna untuk membasahi kerongkongan, pankreas, hati yang memang kering seharian, ya. Jadi pembuka yang baik untuk berbuka adalah kurma dan air putih, seperti riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma. Jika memang kamu tidak mendapati kurma, berbukalah dengan air, karena air itu membersihkan. Itu hadis riwayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal lain yang bisa kita lakukan ketika berbuka juga tidak terus-menerus makan. Ketika kita berbuka sampai masuk waktu sahur, sebaiknya jedalah. Ada pola makanannya, ya, ada pola makan tersendiri. Adab yang kedua yang akan Miss bahas dalam kultum ini adalah adab bersahur. Sahur adalah kegiatan umat muslim ketika esok harinya akan melaksanakan ibadah puasa. Ya, sahur ini sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam karena selain sebagai pembeda antara puasa kita umat muslim dengan umat Yahudi, ada keberkahan di dalamnya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim dari Anas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fi sahuri barokah." Bersahurlah kamu karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Keberkahan yang seperti apa? Oke, untuk waktu sahur kita ketahui itu dini hari, ya, dini hari jam 2 mungkin jam 3 sudah mulai bangun untuk mempersiapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersahur ketika hampir subuh. Antara waktu beliau sahur dan subuh kira-kira 50 ayat Al-Quran, ya. Jadi alangkah baiknya jika kita mengakhirkan sahur kita. Jika berbuka sebaiknya di awal atau disegerakan, namun bersahur beda lagi, sebaiknya diakhirkan. Kenapa? Ketika kita mengakhirkan waktu sahur, itu kita bisa mengisi waktu kita setelah sahur, imsak, dan menunggu waktu subuh tiba dengan tilawah, berzikir, atau kegiatan ibadah lainnya. Dan kemudian kita akan mendapatkan awal waktu subuh. Nah, itu keberkahan yang sangat luar biasa ketika kita mengakhirkan makan sahur. Tapi ingat, mengakhirkan makan sahur bukan berarti kalau kalian mepet waktunya antara sahur dan imsak. Tidak seperti itu, ya. Harus mengatur waktu
antara sahur di akhir, kemudian menjelang imsak dan menunggu waktu subuh. Bisa dipahami ya? Kemudian, seperti yang Miss sampaikan di awal tadi, bahwa sahur ini sangat dianjurkan karena memang sesuai dengan riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadisnya beliau menyebutkan, tasaharu walau bijur'atin mimma'in. Bersahurlah kamu walau hanya dengan seteguk air. Jadi walaupun hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma, bersahurlah karena sahur itu sangat dianjurkan. Ya, bagi kalian anak-anakku yang sholih dan sholihah, ayah bunda yang mungkin saat ini masih kesulitan untuk sahur karena mungkin ada masalah pencernaan, merasa perutnya kok tidak enak kalau setelah sahur, silakan disiasati. Jadi memang jika memang mendapatkan keluhan atau kesulitan ketika memang habis sahur, perutnya sering sakit, mual, atau keadaan yang tidak enak lainnya, jangan langsung makan sahur ketika kamu bangun tidur. Jadi ada jedanya, bangun, kemudian mungkin bisa beraktivitas apa dulu, baru makan, dan setelah selesai makan sahur tidak langsung tidur. Ya, silakan beraktivitas lain, kita bisa berzikir, bertilawah sambil menunggu waktu subuh tiba. Itu insya Allah bisa mensiasati untuk keluhan-keluhan itu. Bersyukurlah bagi kalian yang masih bisa makan sahur dengan seperti biasa setiap hari. Bersyukurlah karena ibu, umi, mama sudah berusaha untuk menyiapkan hidangan makan sahur kalian. Masih banyak di luar sana yang sangat kesulitan sekali untuk makan sahur. Mungkin berbuka bisa, makan sahur tidak bisa, atau besoknya makan sahur bisa, berbukanya tidak bisa. Jadi beruntunglah kalian yang masih bisa berbuka dan bersahur. Syukurilah itu dengan melakukan adab-adab seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, ayah bunda di rumah, Miss Rasa, demikian kultum yang bisa Miss berikan hari ini tentang adab bersahur dan berbuka. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil. Sebelum Miss akhiri, ada 7 hal yang ingin Miss garis bawahi, mengingatkan kembali, untuk menekankan kembali, semoga bisa menjadi perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Yang pertama, tidak menyesakkan perut dengan banyak makanan sekaligus. Jadi ketika berbuka tidak boleh langsung makan sekaligus, harus bertahap. Seperti Miss bilang di awal, harus dimulai dengan yang manis dan yang menyegarkan. Kurma dan air putih saja sudah cukup sebenarnya. Yang kedua, hindari makanan yang terlalu pedas dan mengandung banyak daging, karena sudah dipastikan tidak baik untuk pencernaan kita, ya, untuk kesehatan. 3, tidak makan terus-menerus dari waktu berbuka sampai sahur. Harus ada jedanya, ya, harus mengatur pola makannya. Dan keempat, tidak langsung makan makanan yang berat ketika berbuka. Makanlah dengan yang ringan dahulu, sholat maghrib, baru kemudian melanjutkan dengan makanan yang lebih sempurna. Yang kelima, bertilawahlah ketika kamu selesai sahur dan menunggu waktu untuk sholat subuh. Ini ketika adab untuk bersahur, ya. Yang keenam, tidak langsung makan sahur setelah bangun tidur, dan tidak langsung tidur setelah selesai makan sahur. Ya, silakan diatur pola ritmenya, silakan. Mungkin bisa bertilawah dahulu atau berzikir dahulu, ya. Asalkan tidak langsung tidur setelah makan setelah bangun tidur, tidak seperti itu, ya. Pencernaannya nanti bisa terganggu. Dan yang ketujuh adalah menjaga waktu sahur, ya. Tidak memepetkannya ke waktu imsak, tapi juga tidak benar-benar di awal waktu sahur. Yang bagus adalah di akhir, tapi tidak mepet ke waktu imsak. Silakan diatur pola ritme waktunya, ya, seperti yang sudah Miss jelaskan di awal tadi. Oke, anak-anakku yang sholih dan sholihah, siswa-siswi SIT Cordova Islamic School serta ayah bunda di rumah, Misiin rasa cukup sekian pemaparan kultum dari Misiin. Semoga bermanfaat. Semoga setelah ini banyak hal yang bisa dirubah ke arah yang lebih baik lagi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Kurang lebihnya Misiin mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kesalahan datangnya pada diri Misiin pribadi. Akhirul kalam.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.